Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri bernama Citra Kartika. Saya Elin Rahmadani, Saya Nitaya Putasari. saya Risma Aryati, akan mempresentasikan tentang distribusi sampling. Nah, jadi aku mau jelasin tentang distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan peralatan analisis statistik yang digunakan dalam menentukan banyaknya kemungkinan sampling dari suatu populasi serta penyebaran nilai-nilai statistik dari sampel-sampel yang diamati. Nah, distribusi sampling juga memiliki tujuan instruksional umum, yaitu yang pertama, 1. Mengerti dan memahami konsep parameter dan statistik dengan benar. Yang kedua, mengerti dan memahami berbagai jenis nilai parameter dan nilai statistik. Yang ketiga, mengerti dan memahami proses perhitungan distribusi sampling untuk rata-rata dan proporsi dengan benar. Selain instruksional umum, distribusi sampling juga memiliki tujuan instruksional khusus. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian parameter dan statistik yang benar. Yang kedua, mampu membedakan berbagai jenis nilai parameter dan statistik dengan benar. Yang ketiga, mampu menentukan banyaknya kemungkinan distribusi sampling untuk pengambilan sampel dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Yang keempat, mampu menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan varian dan distribusi sampling rata-rata. Nah, lanjut lagi ke parameter dan statistik. Seperti telah dimukakan sebelumnya, pada metode sampling, bahwa populasi dan sampel merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisahkan. Hal yang serupa juga terjadi dalam distribusi sampling. Dalam mempelajari distribusi sampling, kita juga dihadapkan pada dua nilai hasil pengukuran yang dilakukan terhadap populasi dan sampel. Kedua nilai hasil pengukuran tersebut adalah parameter dan populasi. Parameter adalah nilai-nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap populasi. Statistik adalah nilai-nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sampel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis nilai parameter dan statistik. Nilai-nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap populasi dan sampel terdiri dari yang pertama, rata-rata, yang kedua, standar deviasi, yang ketiga, varian, yang keempat, populasi, yang kelima, beda dua rata-rata, dan yang keenam, beda dua proporsi. Nilai-nilai parameter dan statistik tersebut mempunyai simbol-simbol sebagai berikut. Bila dari suatu populasi terpilih sampel-sampel, kemudian dari sampel-sampel tersebut dihitung nilai-nilai sampelnya, misalnya rata-rata, maka distribusi sampling tersebut disebut distribusi sampling untuk rata-rata. Demikian juga hanya untuk nilai-nilai statistik lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi sampling merupakan penyebaran nilai-nilai statistik dari setiap sampel atau himpunan nilai-nilai statistik yang diperoleh dari setiap sampel. Baiklah, kita lanjut ke distribusi sampling untuk rata-rata. Distribusi sampling rata-rata penyebaran nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap sampel. Distribusi sampling rata-rata memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata distribusi sampling X bar sama dengan rata-rata parameter populasi mu. Yang kedua, standar deviasi distribusi sampling S untuk pengambilan sampel dengan pengembalian with replacement sama dengan rasio antara standar deviasi parameter populasi dengan akar pangkat 2 dari sampel akar N. 3. Standar deviasi distribusi sampling untuk pengambilan tanpa pengembalian without replacement atau S adalah S sama dengan rho per akar N. Akar N besar kurang N kecil per N besar kurang I, atau S sama dengan akar rho pangkat 2 per N kecil kali N besar kurang N kecil per N besar kurang I, atau 1 maksud saya. Sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya diperoleh dengan menggunakan koefisien binomial berikut. Dalam kurung N besar N kecil sama dengan faktorisasi dari N besar per faktorisasi N kecil dalam kurung N besar kurang N kecil difaktorisasikan. Yang keempat, bila jumlah sampelnya N lebih besar dari atau lebih dari 30, maka distribusi sampling tersebut dianggap mendekati distribusi normal.
Pengambilan sampel untuk populasi terbatas. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama, pengambilan sampel dengan pengembalian. Yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Selanjutnya adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi atau persentase dari setiap sampel. Distribusi sampling proporsi ini digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase dari dua peristiwa yang bersifat komplementer atau peristiwa binomial. Misalnya, 1. Persentase senang membaca dan tidak senang membaca. 2. Proporsi suka menonton siaran olahraga dan tidak suka menonton. 3. Proporsi konsumen yang suka produk angsa duo dan tidak suka produk angsa duo. Sifat-sifat yang dimiliki dari distribusi sampling proporsi adalah 1. Proporsi statistik sampel dari distribusi sampling sama dengan proporsi parameter populasi atau P. 2. Standar deviasi distribusi sampling proporsi atau S untuk pengambilan sampel dengan pengembalian with replacement sama dengan akar pangkat 2 dari rasio antara hasil perkalian proporsi peristiwa sukses atau P dan proporsi peristiwa gagal atau Q dengan jumlah sampel. 3. Standar deviasi distribusi sampling proporsi untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau without replacement atau S adalah sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi sampling diperoleh dengan menggunakan cara berikut. Yang keempat, bila jumlah sampelnya N lebih besar dari 30, maka distribusi sampling proporsi tersebut dianggap mendekati distribusi normal. Nah, sekian dulu ya presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.